Salam sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami Tuhan, jika kami diam tenang sejenak dan merenungkan kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Kami yang berdosa ini Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, tuntunlah kami ya kuasa Roh Kudus,
supaya kami terus-menerus hidup dalam kebenaran, menikmati kebaikan Tuhan. Malam hari ini, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tahirkan kami dan jadikan kami baru. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, nyatakanlah dalam diri kami kuasa-Mu Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami. Tuntun hamba-hamba-Mu supaya dengan benar menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai ayat 13. 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai ayat 13. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri di atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapatilah mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka ke tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malam, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Amin. Kebaikan yang tidak dilupakan. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang sangat sulit dan sangat membutuhkan orang lain untuk menolong Anda? Tentunya kita pernah mengalami situasi tersebut. Dalam situasi yang sulit, cukup berat, Saul tampil dengan jiwa kepemimpinan untuk membela yang lemah, sehingga ia dikaruniakan kemenangan bersama dengan pasukannya atas bangsa Ammon.
Rupanya peristiwa di masa lalu saat Saul membela mereka tidak mereka lupakan begitu saja. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Saul mengalami peristiwa kematian yang cukup tragis. Orang Filistin mengejar Saul serta membunuh ketiga anaknya. Dalam pertempuran itu Saul pun juga mati oleh tangannya sendiri sebab ia tidak mau dipermalukan dengan dibunuh oleh musuhnya. Walaupun Saul telah mati, namun mayatnya tetap diperlakukan dengan layak oleh orang. Diperlakukan tidak layak oleh orang Filistin. Mayatnya dipakukan ke tembok kota. Mendengar berita tersebut, penduduk Yabes Gilead menyelamatkan mayat Saul dan anak-anaknya, lalu dikuburkan sebagaimana mestinya. Mereka tidak melupakan kebaikan Saul dan memberi penghormatan kepada Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Mendapat pertolongan di tengah situasi sulit mungkin pernah kita alami. Sehingga kita terus-menerus mengingat kebaikan orang-orang yang telah menolong kita dalam situasi sulit itu dan mereka menjadi orang-orang yang penting. Semuanya itu akan menjadi pengingat bagi kita untuk juga menolong orang lain ketika ada orang yang mengalami kesulitan. Karena itu, saudara-saudara, jadikanlah dirimu penolong bagi orang lain, agar orang lain merasakan berkat Allah melalui diri saudara. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau telah bekerja melalui orang-orang lain sesama kami untuk menyatakan kebaikan itu kepada kami. Terlebih ketika kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Tuhan, mampukan kami untuk tidak melupakan pertolongan-Mu, tidak melupakan pertolongan orang lain bagi kami ketika kami sedang mengalami kesulitan. Ampuni kami Tuhan, jika kami melakukan kebaikan, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kami terima dalam hidup kami. Malam hari ini bersama dengan keluarga kami berdoa. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba yang tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kami terima. Tuhan, ajar juga kami untuk berbuat dan melakukan yang terbaik kepada orang-orang lain, apalagi saudara kami yang nyata-nyata membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami sehati berdoa, berkatilah segenap jemaat-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang tetap setia mengikuti program renungan harian dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan.
Bagi mereka yang sedang bekerja dengan sebaik-baiknya, yang punya usaha di bidang bisnis, kami berdoa usaha itu bisa berjalan dengan baik. Bagi mereka yang sudah berkecukupan hidupnya, akan terus bersyukur dan juga menikmati kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dengan cara-cara yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Warga jemaat yang sekarang sedang bergumul, berjuang melawan berbagai tipu daya iblis kuasa dosa dalam hidupnya, Tuhan beri kemenangan. Yang sakit mohon kesembuhan, yang berduka mohon penghiburan. Bagi mereka yang putus asa mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Bagi warga jemaat yang sekarang ini sedang berjuang membangun masa depan melalui bangku pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga lanjutan dan perguruan tinggi, entah untuk penaikan kelas maupun memasuki lembaga pendidikan sekolah yang baru, Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Yang mencari pasangan hidup, karuniakan pasangan hidup yang seimbang. Yang merindukan keturunan, mohon berkati rahim dari setiap perempuan yang merindukan keturunan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sedang berjuang dalam hidupnya untuk keluar dari ikatan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berdoa bersama dengan jemaat yang untuk sementara waktu tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga, baik itu suami, istri, orang tua dan anak, karena pekerjaan, karena dinas, karena pendidikan. Tuhan berkati. Yang pasti setiap rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan, hidup rukun dan damai seorang dengan yang lain. Segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidup kami daripada-Mu lah Tuhan asalnya. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja yang ada dalam jemaat, akan bekerja bersama untuk mengangkat tugas pelayan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga bangsa kami, negara kami, kota kami, pemerintah kami doakan sungguh-sungguh mendatangkan damai, sejahtera dan kesejahteraan bagi semua. Tuhan, peliharalah kami jika kami istirahat malam hari ini. Jauhlah kami dari berbagai mara bahaya roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Engkau berkenan atas syukur jemaat-Mu, baik oleh karena usaha, pekerjaan maupun yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan usia pernikahan mereka di hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.